Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 16. Bilina memeluk bahunya dan berkata dengan arogan, "Aku hanya meremehkanmu, apa? Kamu tidak mengizinkan aku membicarakannya. Siapa di antara teman sekelasku di perguruan tinggi yang tidak tahu bahwa kamu menjadi hidup sebagai menantu setelah lulus? Kamu tidak mampu makan ketika kamu masih di sekolah. Kamu adalah pecundang yang berani meminta bantuanku setelah kamu lulus." Ye Chen merasa sedikit marah di dalam hatinya. Aku tidak akan menyinggung siapapun kecuali mereka menyinggung perasaanku kali ini. Saat ini, ponselnya tiba-tiba menerima pesan teks dari Tang Xihai, "Tuan, Sangrila adalah milik grup Y kami. Sangrila di Jinling hanyalah salah satu dari lebih dari 100 Sangrila kami." Murid Chen sangat tajam. Tanah menyusut. Sangrila milik keluarga Y. Dia tanpa sadar membalas pesan teks, "Apakah Anda berbohong kepada saya?" Tang Xihai berkata, "Orang yang bertanggung jawab atas Jinling Sangrila bernama Chen Zekai, nomor teleponnya 155, Anda menelepon dia akan melakukannya urus semuanya, oke?" Bilina sangat tertekan saat melihat Ye Chen menurunkan pesan teksnya. Dia merasa seperti sedang menyiksa seekor anjing, dan tentu saja dia ingin mendengar anjing itu menggonggong 2 kali. Tapi tanpa diduga, Ye Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Nampaknya monitor yang dulu sangat obsesif saat masih kuliah ini, kini masih begitu obsesif dan tak peduli jika dimarahi. Jadi dia meningkatkan daya tembaknya dan mencibir, "Oh, Tuan Monitor, Anda benar-benar tahan. Ngomong-ngomong, saya mendengar seseorang berkata bahwa Anda telah menikah dengan Xiao Churan, si cantik sekolah Xiao, selama 3 tahun, dan kamu belum tidur dengannya. Apakah si cantik sekolah Xiao adalah simpanan orang lain? Apakah kamu hanya menggunakan dia sebagai simpanan?" Hahaha. Ye Chen mengerutkan kening. "Cukup mempermalukan saya, tapi juga mempermalukan istri saya. Bilina, kamu mencari kematian." Jadi, dia menghubungi nomor penanggung jawab Sangrila, Chen Zekai, memandang Bilina, dan berkata dengan tenang, "Saya ingin bertanya kepada penanggung jawab Anda bagaimana Sangrila merekrut karyawan, bahkan orang seperti Anda yang meludahkan kotoran. Kamu berani memarahiku? Apa kamu bosan hidup?" Bilina tiba-tiba marah dan berteriak pada satpam di sebelahnya, "Dia di sini untuk membuat masalah. Hubungi aku. Saat ini, sudah menelepon. Mendapat telepon. Halo, siapa di sana?" Suara memaksa seorang pria datang dari telepon. Ye Chen bertanya dengan dingin, "Apakah Anda Chen Zekai?" "Nama saya Ye Chen, dan saya berada di pintu masuk Sangrila sekarang. Saya akan memberi Anda waktu 1 menit untuk keluar, atau Anda akan keluar dari Sangrila di dalam masa depan." Panggilan telepon awalnya penuh dengan emosi. Pria yang mengesankan itu tiba-tiba bertanya dengan panik, "Muda. Tuan muda. Apakah Anda benar-benar di depan pintu Sangrila?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Anda masih punya 50 detik. Pihak lain tampak ketakutan dan berseru, "Tunggu sebentar, saya akan segera datang." Bilina tertawa marah atas panggilan Ye Chen dan berkata dengan sinis, "Ye Chen, saya tidak menyangka kamu begitu pandai menyombongkan diri. Anda tahu Tuan Chen, 2 anggota teratas Sangrila tidak berani berpura-pura di depan Tuan Chen. Apakah Anda pikir Anda bisa menakuti saya dengan berpura-pura menelepon? Kamu mencoba membodohiku. Kamu akan tahu dalam 10 detik." Bilina tertawa dan berkata, "Baiklah, pemimpin pasukan Y, aku akan menunggu bersamamu selama 30 detik. Oh tidak, aku akan menunggu bersamamu selama 3 menit. Jika Tuan Chen tidak keluar dalam 3 menit, saya akan menunggu bersama Anda. Biarkan keamanan merobek mulut Anda. Mari kita lihat bagaimana Anda membual di masa depan." Hahaha. Seorang pria parubaya yang mengenakan setelan terbaik yang dibuat khusus berlari keluar dengan panik. Dia adalah anjing dari keluarga Ye dan anjing yang sangat kuat. Sejak dia mengambil alih Jinling dan menjadi penanggung jawab Sangrila, dia telah menjadi salah satu makhluk paling dihormati di Jinling. Kapan dia pernah begitu panik? Namun, dia harus panik. Dia tidak pernah membayangkan tuan muda itu akan muncul di Sangrila, yang menjadi tanggung jawabnya. Bilina hendak terus mengejek Ye Chen ketika dia tiba-tiba melihat bahwa penjaga keamanan di sekelilingnya semuanya. Melihat ke belakangnya, wajah mereka terlihat. Dia berbalik tanpa sadar dan tiba-tiba menemukan Chen kehabisan itu. Dia merasa seperti disambar petir. Segera, dia menatap Ye Chen, matanya penuh ketakutan, "Ini. Bagaimana ini mungkin? Siapa Tuan Ye Chen, Ye?" Suara Chen Zekai dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia berbicara. Gemetaran. Orang-orang di Yewei tercengang. Tuan Chen, yang dapat menyebabkan gempa bumi di Jinling dengan menghentakkan kakinya, sangat panik hingga suaranya berubah. Ye Chen berkata saat ini, "Saya." Chen Zekai segera bergegas ke depan, membungkuk dan berkata, "Tuan muda.
Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen segera berkata, Tuan Chen, tolong jangan bicara tentang beberapa kata. Bicaralah di luar. Ketika Chen Zekai mendengar ini, dia bahkan lebih ketakutan. Sial, aku anjing yang bodoh. Identitas Tuan Muda harus sangat dirahasiakan, dan dia hampir meneriakkannya. Jika Tuan Muda menyalahkannya, bukankah dia akan tamat? Jadi dia buru-buru mengganti gelarnya, tapi tetap berkata dengan hormat, Tuan Ye, selamat datang di Shangri-La, silakan datang ke kantor saya untuk ngobrol lebih detail. Bilina ketakutan memang yang sebenarnya. Itu terjadi di depan mata Anda. Dari mana asal-muasal Ye Chen ini? Bisakah dia membuat semua bos Shangri-La memperlakukannya dengan hormat? Aku baru saja mengejeknya, bukankah dia akan menyimpan dendam?